Shalom, selamat pagi saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 5 November di Amerika Serikat, pemilihan presiden. Setelah adanya kampanye, perdebatan yang sengit dan sebagainya di mana-mana, di berbagai state di Amerika, maka hari ini hari H untuk memilih seorang pemimpin ke depan beberapa tahun lamanya. Pertanyaannya, siapa yang harus kita pilih? Bagaimana panduan kita memilih sebagai orang percaya? Nah, saudara, saya mengerti kita sama-sama mencari panduan dari perspektif Alkitab kalau kita sebagai orang Kristen tentang pemilihan pemimpin di kota kita. Meskipun kita tidak memberikan nasihat melalui keagamaan spesifik, tapi saya bisa menyampaikan beberapa ayat Alkitab sebagai prinsip umum yang memungkinkan sangat relevan kita sebagai seorang rakyat, masyarakat, warga negara yang bertanggung jawab. Pertama, kita bisa lihat di Amsal 29 ayat 2, dikatakan, apabila orang benar bertambah banyak, maka bersukacitalah rakyat. Tetapi apabila orang fasik memerintah, berkeluhlah rakyat. Nah, penjelasan daripada ayat menekankan betapa pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan bijaksana, yang boleh berlaku bagi masyarakat banyak, mencerdaskan bangsa, memberikan hikmat kepada warga negaranya. Yang kedua, Roma 13 ayat 1 dikatakan, tiap-tiap orang yang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi, prinsip dari orang percaya adalah siapapun yang terpilih nanti, kita sebagai warga negara atau rakyat mesti taat. Tapi sebelumnya kan tugas kita untuk memilih. Dan ini mengingatkan bahwa kekuasaan pada akhirnya berasal dari Tuhan. Dan kita menghormati otoritas yang ada. Untuk itu, jangan main-main dalam hal memilih. Untuk itu, bertanggung jawablah ketika kita sebagai pemilih. Dan kalau kita berhak, lakukanlah hak kita itu. Jangan dibiarkan, disia-siakan begitu saja. Satu suara sangat bermanfaat. Yang ketiga, 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbunyi demikian, pertama-tama aku menasihatkan baik, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mari kita evaluasi kota kita. Mari kita evaluasi negara kita. Apa yang kita alami? Keamanankah? Ketentramankah? Kesalehankah? Kehormatankah? Doalah bagi pemimpin yang akan kita pilih, supaya mereka itu benar-benar bisa disadarkan. Mungkin dulu orang bisa bobrok, tapi kita doakan agar kebobrokan itu boleh berubah. Kalau ada dua yang mau kita pilih dan dua-duanya tidak baik, mari kita pilih yang terbaik, yang lebih baik, yang lebih baik sedikitlah, yang paling sedikit bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa pemimpin yang akan kita pilih kemungkinan orang yang jahat, tapi bagaimanapun
Tadi sudah kita tetapkan Roma 13 ayat 1, kalau dia terpilih, kita mesti hormat kepadanya karena itu ditetapkan oleh Allah. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakan, setiap masyarakat, setiap rakyat mesti mengusahakan kotanya lebih sejahtera, mesti menginginkan kotanya lebih aman, kotanya lebih damai, sehingga dia bangga tinggal di kota itu, sehingga dia merasa senang tinggal di kota itu, damai, boleh keluar pulang malam, naik bus, naik bat, tidak masalah, tidak takut sedikit pun. Masuk ke toko dan toko bisa buka kembali sampai malam harinya, tidak masalah. Itu kerinduan, kedamaian. Walaupun ada pasti ketidaknyamanan 1-2 kali, tapi tidak harus sesering mungkin. Ya, kita perlu doakan agar pemimpin adanya pembaharuan yang dapat menerobos tantangan ini. Saudara, hal ini mengingatkan kita untuk bekerja demi kebaikan komunitas kita. Waktu kita memilih pemimpin, carilah seorang yang memiliki integritas tinggi. Carilah seorang yang bijaksana. Carilah seorang yang kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak ada pemimpin yang sempurna. Pilihlah yang prinsip-prinsipnya mencerminkan nilai positif seperti keadilan, belas kasihan, dan pelayanan kepada orang. Ingat bahwa perubahan positif memerlukan waktu dan usaha bersama dari pemimpin dan masyarakat. Kiranya sesuai dengan doa kita, kita boleh dapatkan seorang pemimpin yang terbaik, yang sukses, masa depan lebih bagus tentunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.